Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara terus diupayakan. Namun, hingga saat ini belum adanya sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis dari pemerintah pusat kepada daerah terkait skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K. Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit. Komisi 10 DPR RI mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat kurikulum pendidikan khusus atlet yang ditujukan bagi para atlet atau pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Selamat pagi, kita harus lebih semangat ya. Dan kita berjumpa lagi pemirsa dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya Mini Nugroho. Tapi saya secara pribadi mengutuk keras yang namanya tindakan terorisme di Indonesia. Rame ya? Aduh, mirisnya atau ngenesnya adalah satu, itu bahwa termasuk adik-adik saya, para generasi muda Indonesia yang ternyata jadi sasaran untuk kelompok ataupun juga kaum teroris nih, untuk misalnya yang namanya menjalankan aksinya. Yang pasti memang kita mengutuk keras kejadian atau hal terkait penyerangan di Mabes Polri. Tapi yang paling diingat adalah kita tidak ikut menyebarkan video-video seperti ini. Ini penting banget. Setuju. Bahkan kalau misalnya pengalaman pribadi, kemarin saja Pak Kapolri ini belum ada press conference, tapi videonya sudah menyebar kemana-mana ya. Kan ini kan juga tidak baik untuk misalnya juga dilihat oleh anak-anak kita ataupun generasi lainnya, bahaya sekali. Tapi ingat ya, untuk seluruh generasi milenial di Indonesia, bahwa beberapa paham-paham yang memang dicoba untuk masuk kepada para generasi muda ini harus benar-benar diperhatikan kembali. Segala macam bentuk yang namanya berita masuk ke handphone kalau kita. Beberapa aksi bomber ataupun pelaku-pelaku ini memang milenial semua. Ya, sasarannya milenial semua. Tapi orang tua memang harus bisa lebih waspada ya terkait mungkin yang anak-anaknya sudah mulai beranjak dewasa, mulai remaja, harus mulai dididik, diajak diskusi dengan baik, karena dikhawatirkan karena sekarang memang agak sedikit bahaya juga ya. Karena anak-anak sekarang jauh lebih pintar-pintar ya, jadi membuat sebuah persepsinya jauh lebih mungkin beda untuk bisa pemahamannya dibanding kita dulu ya, seperti itu ya. Ya, ini harus kita jaga, kita orang tua yang harus bisa mendidik mulai dari rumah. Ya. Dan mengawali pagi ini beberapa berita akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Pertama, terkait dengan skema pembiayaan gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada APBN. Pengangkatan guru dan tenaga pendidikan menjadi aparatur sipil negara terus mengalami penundaan. Bahkan hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pemerintah pusat kepada daerah terkait skema penganggaran gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng meminta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk direvisi. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pengangkatan guru tenaga kependidikan menjadi ASN karena daerah tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K. Nah, disinilah peran Komisi 10 untuk memberikan jaminan. Kalau memang itu mau dilaksanakan, berarti Kemendikbud harus mengupayakan perubahan Perpres bersama dengan Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Perpres itulah yang akan menjadi pegangan untuk Kementerian Keuangan memberikan pembiayaan untuk 1 juta GTK yang akan diangkat. Anggota Komisi 10 DPR RI Purnama Sidi mendorong pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer, terutama guru tenaga kependidikan, untuk menjadi ASN. Namun dengan skema pembiayaan gaji dan tunjangan dibebankan sepenuhnya kepada pusat melalui APBN. Informasi yang mereka dapat baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
masih bersifat verbal, belum bersifat surat. Apakah itu surat keputusan atau kemudian apapun lah, itu mereka belum mendapatkan regulasi yang tertulis. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan pengusulan formasi pengangkatan P3K untuk tahun 2021. Hal itu dikarenakan belum adanya kejelasan dan penegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kali ini pemirsa, yaitu DPR menilai rencana pengangkatan GTK menjadi ASN rumit. Rumitnya rencana pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN disebabkan oleh lemahnya koordinasi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK menjadi ASN dan membuat payung hukum yang sah. Kami berikan liputannya. Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bekasi baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengkritisi rumitnya pengangkatan GTK menjadi ASN. Koordinasi pemerintah dinilai sangat buruk dan berimbas terhadap ketidakjelasan nasib GTK ini. Menurut Abdul Fikri Fakih, semestinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan agar persoalan GTK segera diangkat menjadi ASN dan dijamin dengan payung hukum yang sah. Kalau kemudian seperti Menteri mengatakan bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, juga ketika RDP kita diberi penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa ini sudah earmark, jadi earmarking sudah ditegaskan bahwa ini dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah dapat serius dalam pengangkatan GTK menjadi ASN. Syaiful Huda mengatakan mesti ada pembedaan dalam rekrutmen GTK menjadi ASN. Menurutnya, masa kerja GTK bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi ASN. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Masih selanjutnya terkait dengan Komisi 10 DPR RI mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat kurikulum pendidikan khusus atlet bagi para atlet atau pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat kurikulum pendidikan khusus atlet yang ditujukan bagi para atlet atau pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai, rencana penyusunan kurikulum pendidikan khusus atlet yang akan diterapkan di sejumlah sekolah tertentu perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, terutama Kemendikbud. Bukan dari bawah, kemudian dididik. Ini kan berarti kalau dari hulu sampai ke hilir, ini kita kan ke hilir saja. Jadi penemuan namanya. Kalau ada yang bagus, ternyata anak-anak ini berbakat dan sebagainya. Nah, Menteri ini ternyata sekarang punya kesadaran untuk pembinaan itu dari sejak dini. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan, kurikulum pendidikan khusus atlet di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung prestasi para atlet di tengah aktivitas menjalani pendidikan formal. Sejumlah negara telah memberlakukan pemberian beasiswa bagi atlet maupun siswa dan mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, di mana mereka bisa masuk ke universitas-universitas top dengan jalur olahraga. Nah, saya harapkan ini juga berlanjut di negara kita tersendiri, bahwa nilai dari keolahragaan itu mereka dapat nilai lebih. Kurikulum pendidikan khusus atlet merupakan salah satu poin dalam Grand Design Olahraga Nasional yang sedang disusun Kemenpora. Habibi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari dunia pendidikan pemirsa,
Vaksinasi untuk guru dan siswa. Komisi 10 DPR RI mendukung pemberian vaksinasi COVID-19 kepada guru, tenaga pendidik, dan para siswa di Indonesia, sehingga dapat segera melakukan pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai tanggal 1 Juli mendatang dan melaksanakannya dengan aman, kondusif, serta terhindar dari wabah penyebaran COVID-19. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 10 DPR RI mendukung pemberian vaksinasi COVID-19 kepada guru, tenaga pendidik, dan para siswa di Indonesia untuk kelancaran proses belajar dan mengajar tatap muka di seluruh jenjang pendidikan. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 Putra Nababan mengatakan pemberian vaksinasi harus diutamakan kepada guru, tenaga pendidik, agar sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli mendatang bisa terlaksana dengan aman dan kondusif. Ya, kalau sekarang kan pemerintah sudah memberikan prioritas kepada guru dan tenaga pendidik untuk mendapatkan vaksinasi. Dan targetnya akhir Juni 2021 semua guru yang jumlahnya dan tenaga pendidik yang jumlahnya 5,2 juta itu semuanya sudah mendapatkan vaksin secara lengkap. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin menegaskan, pelaksanaan vaksinasi harus diberikan secara gratis kepada guru, serta diawasi secara ketat oleh tim Satgas dan pemerintah daerah, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan anggaran dan indikasi korupsi. Sekarang kita berharap paling lambat semuanya akan mulai pada 1 Juli 2021 ini, tentu harus melewati fase vaksinasi. Kita harap kepada semua guru, ya, murid, harus mendapatkan vaksinasi. Dan vaksinasi harus gratis, ya, jangan ada beban-beban apapun kepada guru dan orang tua murid. Komisi 10 juga meminta Kemendikbud memastikan satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, memiliki sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19 yang memadai, dan memenuhi persyaratan sebagai daerah zona hijau dan kuning. Ajib dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan pengelolaan destinasi wisata super prioritas belum optimal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan bahwa destinasi wisata di Indonesia harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan bersinergi dengan beberapa kementerian untuk membangun kembali minat wisatawan untuk berkunjung, yang salah satunya adalah ke Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau destinasi super prioritas yaitu Candi Borobudur. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan perlu adanya manajemen pengelolaan yang baik ataupun sinergi dari beberapa kementerian untuk membangkitkan pariwisata Candi Borobudur. Abdul Fikri mengatakan harus adanya sinergi dalam pengelolaan dan penataan regulasi yang belum jelas dalam pariwisata super prioritas. Nah, secara regulasi mereka harus bagaimana supaya inline antara Riparnas, Riparda Provinsi, Riparda Kabupaten Kota itu juga masuk, dan termasuk di dalamnya adalah destinasi super prioritas seperti Borobudur ini, karena pengelolanya adalah BUMN. Nah, supaya ini ada kerjasama, di mana kerjasamanya, di mana tidak boleh keluar dari tupoksi mereka. Saya kira itu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, banyak mismanajemen dalam pengelolaan destinasi super prioritas seperti pada pariwisata Borobudur yang banyak masuk, tetapi tidak ada pengendalian terhadap pengelola yang ada di masyarakat dan investor. Setiap orang, setiap kelembagaan, termasuk sampai dengan pemerintahan desa, mempedomani tata cara yang dibuat oleh sang dirijen. Mau memajukan pariwisata, pasti tahapannya jelas. Ya, kita akan menjadi Borobudur seperti Spain di Mesir, pasti bisa. Dari Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke bagian sinergi penegakan etika kelembagaan, pemirsa. DPR RI melalui Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD melakukan kerjasama dalam menegakkan etika kelembagaan dengan Mahkamah Partai Politik. Ketua MKD Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partai politik memiliki peran penting dalam menjaga perilaku dan etika para pejabat publik. Ini dia liputannya.
DPR RI melalui Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD melakukan kerjasama penegakan etika kelembagaan dengan Mahkamah Partai Politik. Ditemui di sela penyelenggaraan seminar nasional yang diselenggarakan oleh MKD DPR RI di Hotel Bidakara Jakarta belum lama ini. Ketua MKD Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, pentingnya peran partai politik dalam upaya menjaga perilaku etika pejabat publik mendorong MKD melakukan sinergi penegakan etika kelembagaan dengan Mahkamah Partai. Menurutnya kerjasama yang dijalin merupakan bentuk komitmen MKD dalam menjaga martabat institusi serta marwah lembaga parlemen. Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami perlu sinergi dengan berbagai stakeholder terkait maksud saya. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen MKD untuk menegakkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam menguatkan fungsi MKD dalam menjaga martabat. Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Habibur Rahman menyatakan, sebagai pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh rakyat, anggota legislatif harus bisa menjaga perilaku baik saat menjalankan amanah tugas negara maupun dalam hal perilaku etik. Menurutnya semua perbuatan yang dilakukan setiap anggota dewan akan berimbas kepada lembaga DPR RI sehingga perlu pemahaman nilai-nilai etik sebelum terjun menjadi wakil rakyat. Kita ini dipilih rakyat ya, dan sekaligus menjadi contoh ya. Apapun yang kita lakukan akan berimbas ya kepada institusi kita karena rakyat melihat, rakyat memonitor. Jadi soal etika ini benar-benar harus sudah matang ketika kita masuk DPR. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. 6 berita yang mengawali suara parlemen edisi pada pagi hari ini memang mayoritas sepertinya adalah di dunia pendidikan Indonesia. Ada tadi misalnya juga membicarakan masalah kurikulum untuk siswa atlet ya. Siswa atlet ada, memang harus dibedakan. Kemudian sampai pada persiapan tatap muka di bulan Juli tahun 2021 ini juga harus dilakukan dengan proses yang namanya vaksinasi, terutama dengan para ataupun misalnya juga tenaga pendidik. Ya, tapi ada juga tadi bicara masalah dunia pariwisata atau super prioritas. Ada yang kemarin kalau di warganet ya sempat rame, mudik dilarang tapi pariwisata dibuka, diperbolehkan. Ya nggak tahu mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan kenapa harus mudik dilarang, tapi di sisi lain mungkin pariwisata boleh dibuka sedikit-sedikit dengan syarat tertentu. Ini pasti ada pertimbangan kenapa harus dilakukan itu ya. Iya sih, dan juga bentuk etika dan perilaku para pejabat publik juga sangat diperhatikan karena bentuk sinergitas antara kelembagaan begitupun juga dengan Mahkamah Partai Politik ini juga sangat diperlukan. Dan setelah ini kami akan kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa dengan surat kabar yang sudah berada di meja kami pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Beberapa berita ataupun informasi pada pagi hari ini di Harian Kompas pemirsa ini juga memang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ada satu yang mungkin juga saya misalnya ambil dulu misalnya di sesi ini adalah protokol lemah ratusan siswa positif. Hati-hati ya, memang untuk persiapan yang namanya untuk tatap muka di bulan Juli mendatang ini harus benar-benar dipikirkan secara matang. Loh, kok sudah ada positif siswa? Kan belum masuk sekolah ya padahal ya? Ya, ini bukan di DKI Jakarta, ini di Padang, Medi. Kemarin kan juga yang di Sulawesi Utara juga terjadi seperti itu. Walaupun mungkin sudah ada beberapa daerah yang sudah mencoba atau melakukan simulasi untuk tatap muka dan nanti secara bersama-sama di bulan Juli mendatang ternyata masih ada resiko tinggi yang akan disebabkan dari kebijakan tersebut. Tapi bukan ini ya yang akan kita bacakan untuk pemirsa pada pagi hari ini. Pemirsa, kami akan segera hadirkan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline Surat Kabar.
Polisi dalami jaringan penyerang Mabes Polri meski sudah mendeteksi bahwa penyerang di markas besar Polri berideologi radikal. Polri tetap akan mendalami jaringan terduga teroris tersebut. Pengamanan markas juga ditingkatkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mendalami jaringan terduga teroris Zakiyah Aini yang pada Rabu 31 Maret tahun 2021 sore menyerang petugas di markas besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar meningkatkan kewaspadaan dan sistem pengamanan baik di lingkungan markas maupun saat bertugas di lapangan. Harus dilihat juga kenapa misalnya juga pelaku juga bisa masuk melalui pintu belakang. Nah, pada saat pemeriksaan, bukankah kalau pada saat misalnya kita mau masuk Mabes Polri gitu ya, bukankah tas kita juga digeledah ya? Ya, mungkin ada satu kelengan, tapi tidak tahu ya kenapa bisa masuk lewat pintu belakang dan akhirnya memang bisa melakukan penyerangan kepada ke markas ya. Dan sangat berani sekali, berani menembak sebanyak 6 kali. Ini juga kan butuh beranian yang tinggi. Dan juga saya juga penasaran sebenarnya isi map kuning itu apa ya? Ya pemirsa, informasi detailnya memang ada di Harian Kompas edisi pada pagi hari ini. Hari Kamis 1 April tahun 2021. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau kita hari ini mungkin banyak membahas masalah guru, terutama guru P3K. Kalau di Jawa masih ingat nggak kata-kata misalnya guru ini adalah digugu dan ditiru, ya kan? Nah, betul. Atau bahasa misalnya pepatahnya bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi di sisi lain bagaimana sih sebenarnya guru sebegitunya kita mengangkat sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kita bisa menjadikan orang karena seorang guru, bisa sukses, bisa hebat, tapi tahu nggak sih misalnya perekrutan guru ini gimana sih? Nah, masalahnya tuh ada kejelasan atau tidak ada kejelasannya. Betul. Ya, padahal kalau misalnya dilihat bahwa profesi ini ada punya tugas yang sangat berat sekali untuk mendidik anak-anak ataupun generasi muda di Indonesia. Nah, setidaknya tenaga pendidik juga menjadikan adalah faktor utama di saat memang pendidikan di luar sekolah, di luar rumah maksudnya. Nah, ini kan juga harus dilihat juga, jangan sampai jumlah guru begitu banyak, tapi kesejahteraannya tidak terakomodir. Ya, bagaimana perekrutan guru, terutama kemarin banyak guru demo untuk meminta diangkat sebagai ASN. Kuotanya ada atau enggak, terus banyak yang protes kenapa pemerintah justru mengangkat ASN yang lain dibandingkan guru diutamakan. Ini menjadi persoalan, pembayarannya masih belum bisa atau masih ditunda-tunda. Ini juga masih jadi persoalan. Guru nggak mulia lagi ya jadinya. Ini dia pemirsa yang akan kami angkat pada pagi hari ini ke hadapan Anda mengenai kejelasan skema perekrutan guru PPPK. Dan kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Lowongan P3K. Pemerintah daerah Pemda ragu untuk mengusulkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K karena persoalan sistem penggajian guru P3K diketahui dari target 1 juta guru P3K.
Jumlah guru yang diusulkan Pemda hanya 513.513 formasi. Untuk itu DPR pemerintah harus memberikan penjelasan kepada seluruh Pemda terkait sistem penggajian guru P3K dan dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sehingga adanya kepastian tersebut tidak membuat Pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru P3K. Pertanyaannya, apakah Pemda dapat mengusulkan kembali formasi guru P3K? Mengingat jumlah formasi saat ini masih jauh dari target pemerintah 1 juta guru P3K. Hal inilah yang harus diberikan penjelasan oleh pemerintah. DPR tetap berkomitmen mendorong pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui sistem rekrutmen, mengingat banyak guru honorer di Indonesia telah mengabdi hingga puluhan tahun, namun tidak mendapatkan apresiasi yang layak atas pengabdiannya. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 akan membuka 1 juta lowongan untuk mengisi formasi guru P3K. Seleksi ini terbuka bagi guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru P3K. Hingga saat ini, lowongan 1 juta guru P3K 2021 dibuka untuk formasi guru yang ada di dalam data pokok pendidikan, database THK2 dan calon P3K yang telah memiliki sertifikasi guru. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan dibuka formasi untuk guru agama pada lowongan guru P3K bahkan pada formasi CPNS. Ketidakpastian formasi perekrutan guru P3K hingga saat ini menimbulkan keresahan dan protes dari para guru dan tenaga pendidik honorer yang ingin mendaftarkan diri menjadi guru P3K, khususnya untuk para pendidik agama Islam dan pendidik agama lainnya. Berdasarkan data dari Menpan RB Cahyokumolo, untuk formasi guru agama yang diusulkan sebanyak 27.303 orang yang terdiri dari guru agama Islam sebanyak 22.927 pegawai, 2.727 guru agama Kristen dan 1.207 guru agama Katolik, 403 guru agama Hindu dan 39 guru agama Buddha. Tapi ya kalau misalnya memang dilihat sampai saat ini jumlah yang namanya guru honorer begitu banyak, berjuta-juta di Indonesia. Tapi memang yang namanya lowongan ini kan tidak langsung dibuka secara besar. Saat ini misalnya 1 juta lowongan terlebih dahulu. Nah, yang harus diperhatikan adalah sambil misalnya semua tenaga honorer juga menunggu yang namanya kepastian ataupun sebuah kejelasan daripada statusnya. Nah, perlu juga harus ada tahapan yang namanya juga sertifikasinya ini merata. Ya, ini tapi beritanya agak bolak-balik ya. Bisa menjadi guru honorer, yang ini nanti PPK juga bisa masuk, P3K bisa masuk, ASN. Jadi memang harus menunggu juga informasi kejelasan dari pemerintah. Ini sebenarnya nanti formasi yang untuk penerimaan guru P3K ini seperti apa ya. Tapi sebenarnya kan kalau yang kita lihat saja di tahun lalu, di tahun 2020, walaupun misalnya juga di masa pandemi ini tetap kok ada yang namanya proses untuk masalah dibukanya lowongan lagi untuk tenaga ataupun misalnya tenaga pendidik honorer menjadi tenaga P3K. Sudah terus berproses. Walaupun mungkin tahun ini 1 juta lowongan terlebih dahulu, misalnya tahun lalu juga sudah serupa. Nah, ini kan juga pelan-pelan menunggu ya, dengan kondisi koordinasi ataupun birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nanti juga bisa mengakomodir seluruh tenaga pendidik honorer di Indonesia. Cuma memang sebelum mendapatkan giliran kan ini juga harus melalui proses sertifikasi dulu. Sertifikasi ini penting banget. Karena untuk bisa menjadi pendidik yang baik, kalau pemerintah sudah menetapkan perlunya untuk setiap guru harus bisa sertifikasi. Ada standar-standar yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru itu sendiri ya. Iya, kalau dibilang kejelasan sebenarnya sudah ada kejelasan karena kan pemerintah sudah komit atau konsisten untuk setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada para tenaga honorer atau tenaga pendidik honorer untuk mendapatkan posisi ataupun status ya sebagai karyawan ASN
ataupun P3K. Anda jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya kami membahas masalah kejelasan untuk tenaga pendidik honorer ya untuk bisa menjadi P3K. Semoga saja nanti bertahap ya, tapi memang harus sabar. Prosesnya tolong diikuti ya. Pemerintah mungkin sedang mengkaji bagaimana hal yang terbaik termasuk masalah tadi pembayaran, penggajian, mudah-mudahan untuk beberapa hal yang memang ada kendala teknis bisa diselesaikan dengan secepatnya dan mudah-mudahan guru juga bisa segera diberikan ruang untuk bisa naik posisinya misalnya ASN, bisa menjadi P3K atau banyak hal ya. Amin. Dan ini jelas bahwa negara tidak diam untuk bisa mengakomodir semua ibaratnya untuk masalah kesempatan untuk para tenaga pendidik honorer di Indonesia. Kita doakan semoga semuanya lancar ya dan program ini terus berjalan. Jangan sampai nanti ganti pemimpin lagi, ganti lagi kebijakan. Dan pemirsa, kami akan memberikan satu tayangan ke hadapan Anda mengenai beberapa agenda sepekan di DPR RI. Banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan para anggota Dewan. Dan kita akan saksikan bersama pemirsa. Rekan kami Alda Agustari akan memberikan informasinya untuk Anda. Kami segera bergabung dengan Alda Agustari. Pemirsa, nah pemirsa sebentar lagi kan libur panjang nih. Ini artinya saya harus merekap semua agenda yang terjadi di DPR RI selama sepekan. Nah, mau tahu agenda pertama? Yuk ikuti saya. Ya pemirsa, pada hari Senin kemarin Komisi 6 ini melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Bio Farma, Indofarma, dan juga Kimia Farma untuk membahas mengenai produksi vaksin COVID-19. Pada agenda yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Aryo Bimo tersebut, Komisi 6 DPR RI berharap agar BUMN yang berkiprah dalam sektor farmasi tersebut dapat melakukan intervensi ketersediaan vaksin di puskesmas maupun rumah sakit, sehingga program vaksinasi nasional dapat dipercepat. Tak hanya puskesmas di kota-kota besar, Komisi 6 pun meminta agar distribusi vaksin gotong royong dan merah putih dapat didistribusi secara merata ke daerah terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia. Dan kesimpulan terakhir nih pemirsa, perusahaan plat merah di bidang farmasi ini pun diminta untuk mempercepat proses penelitian dari vaksin merah putih. Wah, makin gak sabar untuk divaksin kan pemirsa? Ya pemirsa, penasaran gak sih sebenarnya selama ini kalau misalnya DPR mau membuat undang-undang, siapa pihak yang paling sibuk berkoordinasi dengan komisi dan juga pintar terkait? Ya, tentu saja jawabannya adalah Badan Legislasi DPR RI. Nah, pada hari Senin dan Selasa kemarin, Badan Legislasi ini mempunyai dua agenda penting, yaitu penyerapan aspirasi terkait RUU PKS dan juga Badan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam agenda pertama, para anggota Badan Legislasi berdialog dengan Komnas Perempuan untuk memberikan naskah akademik pelengkap dari masyarakat sipil. Para anggota Badan Legislatif pun menerima usulan tersebut dan mengapresiasi pihak sipil yang telah menyuarakan aspirasinya.
Tadi saya mencatat ada beberapa hal-hal baru yang diangkat. Yang pertama soal pemaksaan perkawinan, betul, itu sudah diatur tapi memang tidak ada ancaman hukumannya. Jadi seperti kayak puisi aja, orang tua yang membiarkan anaknya menikah di usia anak, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini juga kemarin kita tahu ada gerakan di luar sana untuk yang mengkampanyekan agar anak menikah usia muda. Nah, ini semua kita perlu untuk bersama-sama melakukan sesuatu gitu ya, karena ini sama saja jauh lah tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu ketika anak sudah kita nikahkan di usia 12 tahun. Ini sudah saatnya kita bersama untuk merespon cepat dan memberikan perlindungan apapun bentuk kekerasan yang ada dalam masyarakat. Memang kalau titik poinnya itu terhadap tindak kekerasan, perlindungan terhadap korban ini sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Korban sudah terus berjatuhan, tapi kemudian hak-hak korban itu belum bisa didapatkan kepada mereka. Bagaimana rehabilitasi keluarganya dan para korban. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman Komnas Perempuan dan saya mendapat masukan. Catatan saya adalah bahwa ternyata Komnas Perempuan juga melakukan komunikasi yang intens juga dengan pihak pemerintah, terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan catatan saya yang tidak saya lupakan adalah bahwa respon pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, itu sangat positif sekali. Nah, menurut saya ini kan sesuatu yang sangat penting, sebab masa depan RUU ini menjadi undang-undang kalau pemerintah juga merespon ya secara positif, sehingga ekspektasi kita bisa tercapai RUU menjadi undang-undang. Sementara itu, dalam agenda kedua, Badan Legislasi menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan masih belum optimal karena terkendala aspek hukum, kelembagaan, dan juga data. Bahwa penekanannya yang mendasar ya tadi. Pertama, soal pangan adalah mati hidupnya bangsa. Masalah pangan adalah menjadi hak asasi manusia. Pangan adalah amanat konstitusi. Lembaga pangan adalah amanat Undang-Undang Nomor 18. Nah, pemerintah melaksanakan undang-undang itu cari dasar hukumnya semua, sehingga kesimpulan itu betul-betul menggigit di situ, dan kemudian nanti berikutnya baru dilampirkan kira-kira apa saja yang menjadi argumentasi adus yang dimasukkan di dalam kesimpulan-kesimpulan untuk pentingnya daripada kelembagaan ini dibentuk. Soal nanti lembaganya itu biar kita serahkan pada pemerintah, karena pemerintah sudah diberikan mandatori oleh Undang-Undang Nomor 18 bahwa pemerintah yang ditugasi untuk membentuk. Apakah nanti ada penggabungan antara Bulog dan lain sebagainya, apakah nanti badan pangan yang ada dibubarkan. Tidak ada satupun badan sekarang ini yang bisa menjadi badan pangan nasional. Nggak ada, Pak. Kan nggak bisa ini. Kalau Bulog cuma ngitung beras saja, tambah sedikit kecap, tambah sedikit apa lagi tuh, gula, apa lagi tuh, minyak, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau bicara tentang badan pangan nasional yang sudah pasti di bawah presiden karena itu amanat undang-undang, tetapi dia harus mengerti apa itu pangan. Jadi bukan beras, bukan 9 bahan pokok, no. Karena undang-undang nggak mengatakan demikian. Pertama, tentang kelembagaan. Undang-undang ini sudah berjalan hampir 9 tahun. Ternyata salah satu pasal yang menegaskan untuk pemerintah harus membuat lembaga pangan, ternyata sampai hari ini belum dilaksanakan. Ini adalah temuan yang kita dapati dari undang-undang pangan ini, di mana dikatakan tadi bahwa pasal 126 itu sudah menegaskan kepada kita bersama, terutama kepada pemerintah, bahwa perlu diwujudkan lembaga ketahanan pangan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ternyata sampai hari ini belum ada. Untuk itu, Badan Legislasi pun merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan seperti halnya Kementerian Pertanian dan Perum Bulog perlu melakukan harmonisasi untuk membahas peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pangan.
Untuk itu, Badan Legislasi pun merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan seperti halnya Kementerian Pertanian dan Perum Bulog perlu melakukan harmonisasi untuk membahas peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pangan. Pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada beberapa agenda yang akan kami bawa ke hadapan pemirsa. Untuk itu tetap di Suara Parlemen Pagi. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Beralih ke Komisi 7. Pada hari Selasa kemarin, Komisi 7 mengundang Menteri Ristek Bambang Brojonegoro untuk melakukan pemaparan. Dan dalam kesempatan itu, Komisi 7 cukup bersuara nyaring pemirsa setelah mengetahui ternyata dalam pembentukan BRIN masih terdapat banyak kendala. Berikut cuplikan lengkapnya. Dalam agenda itu, Komisi 7 DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk melakukan inovasi di berbagai bidang, khususnya di bidang iptek. Sebab hingga saat ini Badan Riset Nasional yang telah dibentuk hampir sejak 2 tahun lalu belum dapat beroperasi secara optimal, mengingat masih banyak benturan di tingkat kementerian. Sehingga BRIN berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi organisasinya. Sehingga susah sekali kami untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi kami secara efektif, efisien, akuntabel, apalagi yang optimal. Ya. Sehingga keberadaan Perpres BRIN ini menjadi sangat strategis dan penting, terutama tadi untuk memenuhi apa yang menjadi kegundahan Bapak Presiden mengenai belanja riset yang tidak terorganisir sama sekali, ya, cenderung kecil-kecil menyebar. Kemudian juga kami harus berkontribusi pada percepatan penanganan pandemi COVID serta pemulihan ekonomi nasional. Meskipun dengan kapasitas terbatas, kami tetap bisa melakukan atau membentuk konsorsium yang sudah melahirkan berbagai produk seperti yang Bapak Ibu pernah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Komisi 7 dalam raker sebelumnya. Dan tentunya ketiadaan dasar hukum ini berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Saya ingin mengutip sedikit dari pidatonya Bapak Presiden Jokowi saat beliau mau dilantik. Menyampaikan bahwa dengan tantangan global yang sangat dinamis, penuh perubahan, penuh kecepatan, resiko, kompleksitas, kejutan yang sering kali jauh dari hitungan, harus punya model, nilai, dan cara baru dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi dengan inovasi-inovasi. Kata inovasinya tuh tidak hanya 1 kali Pak, 2 kali. Jadi melalui kesempatan ini pimpinan, tolong nanti di kesimpulan kita harus menyamakan frekuensi bahwa ego sektoral yang dimiliki oleh pembantu-pembantu presiden ini sudah sangat meresahkan. Karena ternyata ego tersebut sudah mulai menghambat tercapainya visi dari Bapak Presiden itu sendiri. Kesalahan yang fatal sekali. Memisahkan pendidikan tinggi dari Ristek. Sehingga Ristek yang tadinya dibuat di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek adalah menghasilkan invention dan inovasi. Jadi ada 2 kata kunci di dalam undang-undang itu, invention dan inovasi. Apa hasilnya? Ya hasilnya sekarang kita jalan di tempat dengan anggaran ini dan tidak ada keterpaduan.
para politik juga ada yang tidak menginginkan ini terlihat. Saya tahu. Kedua, ada mafia-mafia di luar. Contohnya pengadaan, nggak apa-apa ini terbuka, di Kemenkes yang selalu refer ke standar WHO, yang ujung-ujungnya impor. Plus dokter-dokter di Indonesia yang belum pro Indonesian Innovation. Tambah lagi Genos. Genos ini sudah dapat izin edar, tapi Kemenkes masih enggan untuk mengendorse screening. Gimana mau maju? Pak Jokowi sudah menandatanganinya 31 Maret 2020, ya kan? Tinggal diundangkan saja, tapi tidak diundangkan. Ini kan sama juga Pak Presiden disandera oleh anak buahnya. Untuk itu, dalam kesimpulan rapat, Komisi 7 DPR RI secara tegas melalui pimpinan DPR RI meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Menteri Pan-RB dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersifat kooperatif dengan pemangku kepentingan lain dalam menuntaskan kelembagaan BRIN. Beralih ke agenda Komisi 4. Nah, pada hari Selasa lalu, Komisi 4 ini kedatangan banyak sekali tamu. Ada Menteri LHK, Menteri Pertanian, dan juga Kepala Restorasi Gambut. Untuk tentunya membahas mengenai restorasi gambut dan juga hal yang lagi trending nih, yaitu ketahanan pangan. Dalam pertemuan ini, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk tetap memegang prinsip kelestarian hutan dan ekosistem ketika mewujudkan program ketahanan pangan di kawasan hutan. Selain itu, Komisi 4 DPR RI pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyederhanaan perizinan usaha di lintas sektor, sehingga tidak merugikan petani, pembudidaya ikan, maupun petambak garam. Intinya, Komisi 4 berharap agar program pemerintah yang berkaitan dengan hutan tidak mengganggu lingkungan, tetapi tetap bermanfaat bagi masyarakat luas. Bagaimana pemirsa? Kalau misalnya pemirsa memang melihat agenda DPR RI selama sepekan ke belakang, memang banyak sekali yang berkaitan dengan pangan, bukan? Nah, kalau pemirsa penasaran, pemirsa bisa langsung streaming di YouTube-nya DPR RI. Download aplikasi DPR Now atau bisa juga di website dpr.go.id. Dan pemirsa, saya Alda Gustari beserta juru kamera Ade Ardiansyah dan juga Kiki mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih Alda sudah memberikan informasinya begitu banyak dan jelas, dan sepertinya Alda pada pagi hari ini sangat segar sekali. Segar, tapi padat juga ya kegiatan anggota DPR RI, luar biasa ya kalau diikutin dari hari per hari ini nggak ada kosongnya ya. Itu dia. Kalau kita lihat juga kan kegiatannya itu baru misalnya sepekan saja. Sepekan saja melihat belum kunjungan kerja, kunjungan spesifik, bagaimana ada kasus-kasus misalnya harus meninjau. Juga nih luar biasa banget. Dan bagaimana dengan kondisi keseriusan para anggota dewan ya untuk namanya menangani sebuah kasus ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Jadi ini memang merupakan kinerja yang memang benar-benar dituangkan sebagai aspirasi masyarakat, nggak main-main ya, dan sudah menunjukkan keseriusannya kepada kita semua pemirsa. Dan dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari telah usai. Jangan lupa ya, selalu menjalankan protokol kesehatan 5M ya. Dan setidaknya juga selalu menjaga kesehatan mulai dari diri kita. Tentunya juga tanpa sadar, Anda juga sudah menjaga kesehatan lingkungan Anda. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.